Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liga. Nomor induk mahasiswa 3942050001. Jurusan Manajemen Informatika. Dosen pengampu Eko Martanto, Eskom Mkom. Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, video di kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem operasi. Materi yang akan kita bahas ialah memori. Yang pertama, kita sudah tahu ya apa itu memori. Memori itu salah satu alat perangkat di handphone, di Android, di komputer. Teman-teman pernah dengar lah, mungkin teman-teman udah tahu lah. Dan sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen memori. Dan apa itu manajemen memori? Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, yaitu seperti ada di handphone kita, di komputer, di laptop, itu semua ada memorinya. Lanjut, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Berarti ini harus dijaga, berarti sering-sering kalau hal-hal yang nggak penting lebih baik dihapus. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat CPU, mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program komputer counter. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atau permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelola memori utama saat penting untuk sistem komputer. Dan ini berikut kami sajikan bahasan yang terkait dengan memori. Yang pertama adalah definisi manajemen memori. Manajemen memori atau di dalam kurung memory manager adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Sistem operasi berjalan dalam modus real dengan arsitektur berbasis prosesor Intel x86. Dalam modus real, hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang akan digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses mencapai 220 sama dengan 1048576 bytes atau 1 MB saja, dari yang seharusnya 30 byte atau 40 byte pada prosesor modern. Nah, di sini ada beberapa macam jenis memori di antaranya. Pertama itu adalah memori kerja. Memori kerja itu adalah memori penyimpanan ya. Teman-teman harus ingat, memori kerja itu adalah memori penyimpanan. Yang kedua adalah ROM atau PROM atau EPROM atau EEPROM, ya itulah pokoknya. RAM itu biasanya ya seperti itulah RAM. Dan yang selanjutnya cache memori. Dan lagi memori pendukung, floppy, hard disk, CD dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah manajemen memori. Manajemen memori itu terdapat dua, yaitu yang pertama adalah manajemen memori statis dengan formasian statis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Dan yang kedua adalah manajemen memori dinamis dengan pemartisan dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Selanjutnya, manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua juga cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu
Yang pertama, alokasi memori berurutan atau disebut contiguous alokasi. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan, dan selanjutnya kelebihan sederhana tidak ada rongga memori bersebaran. Proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Dan yang kedua, kekurangannya adalah, pertama itu adalah memori boros. Biasanya tidak dapat disisipkan apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Selanjutnya, alokasi memori biasanya itu tak berurutan atau bahasa Inggrisnya non-contiguous allocation. Program ini adalah proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memorinya sebagai lokasi pack. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori untuk secara lebih efisien dalam sistem operasi. Masih dalam menyisipkan proses, bila jumlah lubang memori cukup untuk membuat proses yang akan dieksekusi. Dan di sini kekurangannya memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Dan yang C, penggunaan memori pencocokan ukuran informasi ke penggalangan memori kerja disebut PID. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi. Dan yang selanjutnya adalah pencocokan atau PID dan fragmentasi. Di sini juga ada beberapa jenis strategi pencocokan antara lain. Yang pertama itu adalah cocok pertama atau disebut first PID, yaitu adalah pencocokan terjadi menurut antrean informasi. Selanjutnya yang kedua adalah cocok pertama berdaur atau disebut cyclical first PID. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalangan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Yang selanjutnya yang adalah ketiga, cocok terbaik best fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalangan memori yang ukurannya pas. Cocok terbentuk word speed, yaitu informasi akan mendapat penggalan yang ukurannya terbesar. Yang terakhir adalah fragmentasi. Menurut prosesnya terdapat dua macam fragmentasi. Yang pertama, fragmentasi internal. Kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi. Yang selanjutnya adalah fragmentasi eksternal. Penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalangan informasi. Contoh yaitu adalah proses. Selanjutnya adalah fungsi manajemen memori. Nah, di sini adalah fungsinya itu sangat penting untuk memproses dan fasilitas masuk atau keluar secara efisien. Dan tidak hanya itu, berikut ini kami sebutkan fungsi manajemen memori, di antaranya. Yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Dan yang ketiga, dealokasikan memori dari proses yang telah diselesaikan. Yang selanjutnya yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Untuk selanjutnya, manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging terbagi dua, yaitu yang pertama, manajemen tanpa swapping atau pegging, yaitu adalah manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama dieksekusi. Di sini terdiri dari yang pertama, monoprogramming. Cirinya adalah hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakai memuat program ke seluruh memori dan disk atau tab. Yang terakhir adalah program mengambil kendali seluruh mesin. Dan tidak hanya monoprogramming, di sini juga ada multiprogramming dengan pemeriksaan statis yang terbagi dua. Yang pertama, permatisian menjadi partisi berukuran sama.
Berarti ukuran semua partisi memori adalah sama. Partisi menjadi partisi berukuran berbeda, yaitu yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Nah, dan di sini ada strategi penempatan yaitu satu antrian tunggal untuk semua partisi. Keuntungannya adalah fleksibel implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Nah, tidak hanya keuntungan, di sini juga ada kelemahan, yaitu proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil. Selanjutnya adalah satu antrian untuk tiap partisi, banyak antrian untuk seluruh partisi untuk meminimalkan pemborosan memori. Dan kelemahannya dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antara partisi lain kosongnya. Yang selanjutnya adalah manajemen dengan swapping atau pegging. Swapping itu adalah pemindahan proses dan memori utama ke disk dan kembali lagi. Yang pertama adalah multiprogramming dengan pemartis dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara sangat dinamis. Yaitu kelemahannya adalah dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Dan yang kedua, pencatatan pemakaian memori. Yang pertama, pencatatan pemakaian memori adalah peta bit atau bitmap. Yang selanjutnya adalah memakai linked list. Dan di sini juga ada sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelola memori yang memanfaatkan kelebihan pengguna bila biner dalam pengalamat memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Mekanisme pengelolaan sistem body tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan sistem body. Di sini sistem body mempunyai keunggulan dibanding algoritma yang mengurutkan blok berdasarkan ukuran. Ketika blok berukuran 2K dibebaskan, maka manajer memori hanya mencari pada senarai lubang 2K. Untuk memeriksa memungkinkan blok-blok memori dipecah dalam sembarangan ukuran, seluruh senarai harus dicari. Yang kedua, dialokasikan pada sistem body dapat dilakukan dengan cepat. Nah, di sini kelemahan sistem body adalah yang pertama, utilasi memori pada sistem body sangat tidak efisien. Dan yang kedua, kelemahannya adalah masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2K terdekat yang dapat memuat proses berukuran 35 KB harus dialokasikan di 64 KB. Terdapat 29 KB yang disiakan overhead. Ini disebut fragmentasi internal karena memori yang disiakan adalah internal terhadap segmen-segmen yang dialokasikan. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.